Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Kali ini kita akan belajar posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kita akan membahas di bidang ekonomi dan bidang ketenagakerjaan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. Pengertian AFTA adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Oke, biar lebih rinci, kita langsung ke yang pertama adalah pertukaran sandang. Ini di bidang ekonomi ya. Yang pertama, Indonesia menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Yang ketiga, Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Yang keempat, Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Mengekspor itu berarti mengirim atau menjual barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain ya. Kalau mengimpor itu adalah proses menerima atau memasukkan atau membeli barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Kalau Indonesia mengimpor berarti Indonesia membeli dari negara lain ya. Kalau Indonesia mengekspor berarti Indonesia mengirim atau menjual barang ke negara lain. Oke, yang kedua adalah pertukaran pangan. Yang pertama, hasil pangan Indonesia seperti tepung, tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Yang kedua, sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Yang ketiga, Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Di bidang ekonomi yang terakhir adalah pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati, itu dikirim ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Kemudian semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Ini adalah 3 pertukaran di bidang ekonomi ya. Sekarang peran dan posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Yang pertama, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Yang kedua, dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Yang ketiga, pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Yang keempat, tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Dan yang terakhir, terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Ini adalah peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang sudah Ibu sebutkan dari awal sampai akhir. Demikian anak-anak untuk materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.